Oke, kita semua mungkin udah lihat ya video viral yang jujur aja cukup mengejutkan. Seorang guru dikeroyok sama murid-muridnya sendiri. Nah, kali ini kita akan coba bedah tuntas insiden ini. Tapi kita nggak cuma lihat dari sisi emosinya aja, tapi juga yang lebih penting dari kacamata hukum. Ya, ngelihat video itu pasti langsung bikin emosi ya kan? Rasanya campur aduk. Tapi, tahu nggak? Di balik video viral yang kelihatan kacau itu, ternyata ada kompleksitas hukum yang sering banget kita lewatkan. Jadi, supaya kita semua paham, yuk kita urut dulu kejadiannya dari awal. Oke, pertanyaannya kan, gimana ceritanya situasi bisa jadi sepanas ini, secepat ini? Nah, untuk ngerti itu, kita emang harus lihat lagi rangkaian peristiwanya, satu persatu. Coba bayangin ya, ini semua kejadiannya cuma dalam satu hari, tanggal 13 Januari 2026. Awalnya cuma konflik biasa di kelas. Situasinya memanas cepet banget, sampai akhirnya jadi kekerasan fisik. Dan bagian inilah yang kemudian direkam dan, ya kita semua tahu, jadi viral di mana-mana. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya jadi pemicu ledakan emosi ini? Dan seperti banyak kasus lain, ternyata selalu ada dua sisi cerita yang, wah, beda banget. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Inti dari semua perselisihan ini, percaya atau enggak, ternyata cuma karena satu kata. Ya, satu kata doang. Dan gimana niat di balik kata itu ditafsirkan oleh masing-masing pihak. Gurunya sendiri, Pak Agus Saputra, udah ngasih penjelasan. Dia tegas nolak tuduhan kalau dia sengaja menghina. Menurut dia, kata-kata itu tuh cuma nasihat pendidikan biasa, bukan ditujukan buat siapa-siapa secara spesifik. Mau siapapun yang bener, ya seharusnya kan bisa diselesaikan baik-baik, tapi sayangnya upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, malah gagal total. Dan dari sinilah situasinya makin parah. Eskalasinya itu bener-bener cepet banget, jadi guru-guru lain coba menengahi, tapi buntu. Terus murid-muridnya kekeh minta maaf resmi, karena nggak ada titik temu. Pas gurunya jalan pergi, nah disitulah serangan fisik terjadi. Udah di luar kendali. Dan dampaknya nggak main-main, gurunya sampai memar-memar. Tapi, ada satu detail lagi nih yang bikin ceritanya makin rumit dan kontroversial. Gurunya kelihatan pegang alat semacam celurit. Dia sih bilang itu alat pertanian sekolah dan cuma buat nakut-nakutin aja biar muridnya bubar. Tapi ya tetap aja ini jadi perdebatan. Oke, cukup soal kronologinya. Sekarang kita coba geser dari kekacauan peristiwa ini ke sesuatu yang lebih pasti, yaitu hukum. Gimana sih sebenarnya sistem hukum kita melihat tindakan semua pihak yang terlibat di sini? Nah, ini nih bagian yang penting banget. Kita coba kesampingkan dulu emosi kita ya. Kita lihat murni dari sisi hukum. Apa aja sih konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi, baik oleh si guru maupun para muridnya? Oke, kalau kita bedah satu-satu secara hukum, posisinya jadi begini. Dari sisi guru, ada potensi penganiayaan karena tamparan, atau penghinaan karena kata miskin. Tapi dua hal ini, satu, seringnya dianggap masalah etik, dan yang kedua, sulit banget dibuktikan niatnya. Nah, sekarang lihat sisi muridnya. Pengeroyokan. Ini di mata hukum adalah pelanggaran yang paling serius dalam kasus ini. Nah, ini dia pasalnya, pasal 170 KUHP. Ini pasal yang spesifik banget ngatur soal kekerasan yang dilakukan bareng-bareng di muka umum. Kenapa hukum melihat ini sebagai hal yang sangat serius? Simple, karena main hakim sendiri secara berkelompok itu mengancam ketertiban kita semua. Gak bisa dibiarin. Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran hukum penting yang bisa kita ambil. Sekaligus, kita bongkar beberapa mitos atau kesalahpahaman yang sering banget muncul. Oke, mitos pertama. Pasti ada yang mikir, ya wajar dong, kan gurunya yang salah duluan, jadi murid-muridnya berhak nyerang. Logis kedengarannya secara emosional, tapi gimana kata hukum? Jawabannya jelas, salah besar. Hukum kita sama sekali nggak kenal yang namanya main hakim sendiri. Mau sekesal apapun kita, mau separah apapun kesalahan orang lain, itu nggak ngasih kita hak buat melakukan kejahatan baru sebagai balasan. Jalurnya ya lapor, bukan nyerang. Titik. Oke, mitos kedua yang sering kita dengar. Mereka kan masih anak sekolah, anak di bawah umur, pasti kebal hukum dong. Apa benar begitu? Ini juga mitos. Sama sekali nggak ada yang namanya kebal hukum. Betul. Proses untuk anak-anak itu beda. Ada sistem peradilan pidana anak yang fokusnya lebih ke rehabilitasi dan pembinaan, bukan penjara. Tapi, yang perlu dicatat, mereka tetap dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Terus, jalan terbaiknya gimana dong? Nah, hukum modern itu nggak cuma soal ngehukum.
Ada yang namanya keadilan restoratif. Tujuannya bukan buat cari siapa menang siapa kalah, tapi gimana caranya semua pihak, guru, murid, orang tua, sekolah, duduk bareng buat cari solusi, buat memulihkan keadaan, dan yang paling penting, buat belajar dari kejadian ini. Jadi sanksinya bisa berlapis dan mendidik untuk semuanya. Pada akhirnya, ini pelajaran utamanya buat kita semua. Kalau emosi udah ngalahin hukum, nggak ada yang menang, semuanya kalah. Gurunya jadi korban, muridnya berhadapan dengan hukum, nama baik sekolah tercoreng. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita renungkan bersama, gimana caranya kita bisa mastiin kejadian kayak gini nggak terulang lagi di dunia pendidikan kita.